dari nilai-nilai keimanan apalagi ketakwaan yang ada, tidak mempengaruhi sama mereka itu ya, nggak ada problemnya untuk ya terpengaruh. Makanya wajar kalau dalam satu sabda Rasulullah ya, seperti kita gambarkan di awal tadi, masalah godaan setan dari segi kemiskinan apalagi dari segi maksiat ya. Allah dalam satu hadis itu kan yang menggambarkan mencoba seorang hamba. Apabila hamba itu bersabar terhadap musibah, maka dia diberikan ya pahala sebanyak 300 derajat. Satu derajat antara jarak langit dan bumi. Siapa yang bersabar terhadap ketaatan yang Allah perintahkan, dia diberi pahala 600 derajat. Siapa yang bersabar terhadap kemaksiatan yang bisa dia tahan, maka diberi pahala sebanyak 900 derajat. Tentunya kalau ditanya kenapa maksiat begitu besar, karena memang pertempuran itu lebih berat, bukan mudah. Sekali dia jatuh ke dalamnya itu nggak gampang, langsung dibenam setan dia. Makanya kadang orang susah sulit untuk tobat itu ya begitu. Ya, begitu setan berhasil langsung, kalau ibarat kita mungkin menenggelamkan kita terus sekuat-kuatnya itu. Jadi memang pertarungan terhadap kemaksiatan ini, nah ini sangat-sangat besar dan berat sebenarnya kalau kita lihat, karena kalau sudah terjerumus tidak segampang itu. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi dengan ketakwaan ini, itulah keuntungan kita. Makanya di dalam kajian akhlak tasawuf ini kan jelas kita bilang akhlaknya takwa, tasawufnya bagaimana hati sensitif sekali dan mampu menangkal apa maunya setan itu. Yang jelas maunya Allah yang harus lebih kuat. Makanya ya pada Rabu kemarin kita bicara Furqan, bagaimana juga sensitifnya takwa ini untuk membedakan yang hak dan yang batil. Inilah enaknya takwa itu. Antisipasinya di dalam hati kita begitu kuat ya, mampu membendung langsung. Jadi begitu kita tahu ya godaan setan melekat, godaan itu terus terngiang-ngiang, terbayang, langsung dihapus dengan nilai takwa itu. Takwa menghapus karena ini akibatnya besar, resikonya kuat dan membuat kita sulit untuk bangkit kalau kita tidak mampu ya. Inilah maka itu tidak ada alasan bagi kita ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta para pendengar, takwa ini perlu siapapun kita dimanapun. Makanya wajar Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, apapun status kamu, apapun kedudukan, berapa banyak pun harta kamu, apabila takwa itu membentengi dan ada bersemi di dalam hati kita, insya Allah segala bentuk yang kita perbuat, segala hal yang kita lakukan, segala keadaan yang kita alami dan kita jalani, insya Allah tidak akan tersesat kita. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Makanya nilai takwa harus menjadi satu hiasan ya, sampai digambarkan libasut taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Menjalani hidup berbekal takwa, dalam berbuat berpakaian dengan pakaian takwa. Ini menunjukkan sama kita bahwa takwa ini sekali lagi harus berada di dalam dada kita, di dalam hati kita, sampai Nabi menunjuk 3 kali dan mengatakan 3 kali ketika dia menunjuk ke dadanya itu kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum, at-taqwa hahuna. Pas hahunanya itulah dada Nabi, dia letakkan tangannya 3 kali sebagai isyarat. Allah tidak memandang kepada rupamu, Allah tidak memandang kepada bentuk fisikmu, tapi Allah memandang pada hati dan amalmu. Takwa itu di sini kata Rasulullah, dia tunjuk dengan tangannya ke dadanya itu sampai 3 kali. Demikian wallahu a'lam ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, silakan untuk Anda yang akan bergabung